wabarakatuh. Halo guys, Jadi kami dari kelompok 6 dari kelas ilmu hukum C. Indra, kata-kata hari ini tidak perlu kata-kata, yang penting bukti nyata. Paham? Halo, saya Aulia Nur Andini. Saya Nurhawati Putri. Kami selaku interviewer. Halo, saya Nadila Yusim sebagai humas. Halo, saya Andi Alia Nurul Fadila selaku penyusun laporan. Hai, nama saya Muhammad Indra Darmawan. Saya Muhammad Ihsan Nur. Kami selaku editor. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek kami, di mana perkembangan teknologi yang pesat ini sangat membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem hukum di Indonesia. Nah, sistem hukum di Indonesia ini tidak hanya merubah bagaimana cara masyarakat berinteraksi, tetapi juga bagaimana sistem hukum di Indonesia ini berperilaku transformasi digital dan melakukan perkembangan hukum yang menawarkan peluang yang luas untuk meningkatkan akses penegakan hukum dan transparansi administrasi pengadilan. Makanya itu pentingnya kami mengerjakan proyek ini, bagaimana kita untuk mengeksplorasi dan mengetahui apa saja teknologi digital yang mempengaruhi dalam sistem hukum Indonesia. Jadi jangan lupa saksikan proyek kami. Kekuatan perkembangan teknologi sangat besar dalam mendukung penegakan hukum dan kemudahan akses dalam pelayanan hukum. Teknologi menyediakan berbagai alat yang dapat membantu kita dalam efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta memungkinkan aksesibilitas yang lebih luas dalam masyarakat. Kemudian teman-teman, adapun perkembangan teknologi dalam sistem hukum yang dapat kita rasakan sekarang ini, yaitu yang pertama, dengan adanya perkembangan teknologi, itu dapat mempercepat proses hukum dan administrasi. Kemudian yang kedua, sebagai alat pendukung penegakan hukum. Kemudian yang ketiga, kemudahan dalam mengakses berbagai hal. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, akses komunikasi yang sangat mudah dan sangat cepat sampai ke telinga masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi membuka peluang baru yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan berbagai aspek kehidupan. Di antaranya yaitu yang pertama adalah mempermudah transaksi online, sehingga masyarakat yang akan melaksanakan transaksi online itu dapat dilakukan tanpa bertatap muka, seperti melakukan pembayaran, transaksi uang, dan melakukan penjualan. Dan yang kedua yaitu menciptakan kewirausahaan secara online. Jadi bagi siapapun yang akan membuka usaha secara online itu akan membutuhkan modal yang lebih sedikit dibanding usaha secara offline. Dan yang terakhir yaitu mempermudah mengakses aplikasi dengan mudah agar masyarakat mengetahui peraturan yang berlaku di sekitarnya. Dan beberapa ancaman dari perkembangan teknologi digital saat ini ada salah satunya adalah kejahatan siber seperti peretasan. Dengan meningkatnya digitalisasi, data pribadi masyarakat menjadi target utama oleh pelaku atau oknum yang kurang bertanggung jawab. Dikarenakan kurangnya literasi digital, banyak masyarakat yang kurang memahami betapa pentingnya data pribadi, sehingga lebih rentan terhadap eksploitasi. Kami dari kelompok 6 perwakilan di sini mau kita tanyakan bagaimana pendapat Kak tentang perkembangannya teknologi ini terhadap sistem hukum. Ya, kalau kita berbicara teknologi digital, tentunya karena kita adalah negara hukum, kita merujuk pada asas legalitas, ya, sehingga teknologi yang ada di Indonesia yang dipergunakan interaksi antara satu warga dengan antara satu subjek hukum dengan subjek lain itu harus di cover dalam bentuk satu undang-undang seperti itu Mbak Nada, sehingga kalau berkaitan pertanyaannya tadi perkembangannya Teknologi digital yang tapi mempengaruhi sistem hukum. oh ya, sistem hukum paling sesungguhnya kalau kita lihat jenis-jenis garis besarnya lapangan hukum kan ada lapangan hukum publik sama lapangan hukum privat ya. Kalau saya melihat yang paling
mempengaruhi itu dalam lapangan hukum privat atau hukum perdata, khususnya dalam hukum perjanjian, ya. Dalam setiap hubungan hukum yang terjadi dalam suatu negara, negara mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya, kan seperti itu model. Sehingga dalam bentuk apapun juga, undang-undang apapun yang lahir, harus negara selalu hadir di dalamnya. Sehingga penggunaan ini perlu memberikan safety. Nah, bagaimana caranya safety? Bisa kita membahasakan ada pembatasan. Oke, ada pembatasan. Kemudian pembatasannya itu sampai berapa mana pembatasannya. Oleh karena itu, mengenai pembatasannya, maka negara wajib menentukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam transaksi melalui AIT-nya. Ya, kalau bicara pembatasannya dia fleksibel, tergantung apa yang mereka transaksi. Dan kalau misalnya kayak sudah mencangkup data privasi Bu, seperti kayak pinjol kan biasanya minta data privasi itu bagaimana dilakukan apa? Pinjol, aturan main pinjol juga dia diatur tersendiri, ya. Jadi pinjol itu yang kalau dia secara legal, maka seluruh data yang masuk sama dia itu terkoneksi ke apa namanya itu dalam undang-undang sistem apa dia namanya, ya. Itu harus terkoneksi di dalam. Mereka ada semacam portfolio yang memang mengatasi itu. Jadi yang pertama, sosialisasi terhadap masyarakat itu harus berjalan. Artinya masyarakat harus lebih pengalaman, harus lebih pendidikan dengan era yang kita hadapi sekarang. Karena rata-rata yang menggunakan ini dari survei atau kemarin itu, mohon maaf dikategorikan adalah ibu rumah tangga. Yang itu kan yang artinya kurang tersentuh dengan adanya aturan-aturan main yang sistem undang-undang IT ini. Itu dari segi bagaimana memasyarakatkan undang-undang ini, penggunaan lewat IT. Terus yang kedua, negara harus selalu hadir. Negara itu harus selalu hadir, apapun alasannya negara itu harus selalu hadir. Karena iya, itu salah satu dalam bentuk asas nasionalitas kan. Negara harus selalu melindungi setiap warga negaranya. Apakah di hukum publik, apakah hukum privat, negara harus selalu sehingga keseimbangan bisa balance. Dalam keseimbangan era yang tidak bisa kita pungkiri, kita harus terima secara global, kita memakai seperti itu, tetapi kontrol dari negara dari segi safety-nya harus kita sehingga dia balance. Kasih Bu, sekitar itu saja mungkin pertanyaan yang bisa saya tanyakan buat Ibu. Makasih. Ada namanya era globalisasi informasi. Saya berpesan kepada seluruh masyarakat, hati-hati dalam menggunakan IT itu, karena kita berimplikasi, berdampak hukum, tapi dia juga bisa digunakan sebagai media yang bermanfaat secara signifikan apabila digunakan secara positif. Inilah yang kita gunakan sekarang.